Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Self Voice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan, agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel Self Voice Indonesia. Terima kasih. Suatu hari ketika Nabi Muhammad telah wafat, sahabat Bilal berpamit dan mohon izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak lagi menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Hal ini tentu tidak disetujui oleh Abu Bakar. Bagaimana mungkin beliau menurunkan seseorang yang telah diangkat oleh Nabi? Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah, ucap Abu Bakar. Kemudian Bilal terus memaksa agar diizinkan untuk hal tersebut, namun Abu Bakar menolak jika tidak mendengar alasan yang jelas. Akhirnya Bilal menjelaskan alasannya sembari berderai air mata. Namun sebelumnya beliau berulang kali melihat ke arah menara masjid dan makam Nabi. Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu ketika Nabi masih hidup sebelum waktu sholat. Aku membangunkan beliau, aku pergi ke tempat beliau lalu berkata, "Ya Rasulullah, waktunya sholat," ucap Bilal. Terkadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, "Bilal, waktunya sholat." Kemudian setelah itu aku bersama Rasulullah mendekat ke menara, aku naik dan Nabi melihatku. Lalu sebelum azan aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di depan itu, kemudian aku mengumandangkan azan, kemudian turun disambut oleh Rasulullah. Itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah sehingga aku tidak mampu melakukan lagi azan wahai Abu Bakar, pungkas Bilal. Mendengar penjelasan sang muadzin, Abu Bakar pun maklum dan mengizinkan Bilal tidak lagi azan jika memang alasannya demikian. Hari-hari berlalu tanpa terdengar suara Bilal dari Masjid Nabawi. Ketika telah masuk waktu sholat, hingga suatu saat Bilal bermimpi didatangi Nabi Rasulullah. Di dalam mimpi tersebut Rasul menegur Bilal bin Rabah karena sudah lama tak mengunjungi makamnya. Setelah bangun, Bilal menangis terseduh-seduh, kemudian Bilal pun berangkat dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Namun di tengah jalan tangisnya kembali pecah saat melintasi tempat yang dulu pernah dilalui bersama Nabi. Ketika sampai di Madinah, Bilal langsung menuju makam Rasulullah kemudian mengucap salam sembari tetap berlinang air mata. Suaranya terdengar sangat parau bahkan hampir habis. Tak lama berselang Abu Bakar menghampiri Bilal dan menyambutnya dengan penuh rasa cinta. Setelah Bilal bin Rabah tenang dan tak lagi menangis, Abu Bakar menawarinya untuk azan selagi Bilal masih berada di Madinah. Tawaran tersebut ternyata kembali membuat Bilal menangis, beliau lalu menolak. Tiba-tiba cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain datang dan memintanya untuk azan. Kali ini Bilal tak bisa menolak. Beliau takut membuat cucu Rasulullah tersebut kecewa. Kemudian Bilal menjawab, "Iya wahai cucu Rasulullah." Pada saat Bilal mengumandangkan azan, beliau tak kuasa menahan tangis hingga Bilal terjatuh pingsan. Beliau pingsan tepat setelah sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah Bilal sadar, kemudian Bilal berkata, "Aku sudah tidak sanggup dan meminta orang untuk melanjutkan azan tersebut." Kisah kerinduan Bilal ini mendatangkan pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, "Aku merindukan saudara-saudaraku." Para sahabat pun mengatakan, "Maksudmu apa wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Kalian adalah sahabat-sahabatku tapi aku merindukan saudara-saudaraku." Para sahabat pun bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah pun bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat wajahku tapi mereka beriman kepadaku. Dan mereka patuh dan mereka mengikuti semua perkataan dan perbuatanku. Dan aku rindu untuk bertemu dengannya."